ini dari rumah masing-masing. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqauli alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 kita bisa bertemu meskipun melalui daring internet. Kemudian kita semua dalam keadaan sehat walafiat, utamanya anak-anakku, siswa-siswi kelas 12, beserta orang tua dan keluarga. Dalam kesempatan malam hari ini, kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan agenda sekolah yang akan segera diikuti oleh para siswa-siswi kelas 12, dan ini penting juga harus diketahui oleh kegiatan belajar mengajar yang maksimal sesuai dengan ketentuan, bahwa saat ini dan kalinya situasi pandemi membuat kita harus bekerja dan belajar dari rumah. Demikian halnya oleh Bapak Ibu Guru secara bergiliran jadwal 50% separuh bekerja dari rumah, dan separuh 50% melaksanakan tugas di sekolah. Dan untuk anak-anakku sampai tanggal 31 Maret 2021 PJJ dilaksanakan, diperpanjang untuk yang kesekian kalinya. Dan ini perpanjangan ini membuat pelaksanaan ujian sekolah harus dilaksanakan dengan sistem daring atau online. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada anak-anakku dan para Bapak Ibu orang tua di rumah, yang pertama bahwa ujian sekolah akan dilaksanakan pada tanggal 30
Maret 2021 hari Selasa sampai dengan tanggal 9 April 2021, harapannya anak-anak kita semuanya bisa mengikuti jadwal kegiatan yang sudah dijadwalkan secara bersama-sama sehingga tidak ada yang ujian susulan dan sebagainya, halangan tertentu. Karena itu kami berdoa dan mohon dukungan kita belajar mengajar yang maksimal sesuai dengan ketentuan bahwa mohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua agar putra putrinya bisa didampingi, dikawal agar fokus menghadapi ujian sekolah. Dan sekali lagi kami tegaskan akan dilaksanakan tanggal 30 Maret 2021 hari Selasa. Adapun jadwal pasti nanti akan dilakukan share, dilakukan informasi menyeluruh kepada semua siswa dan orang tua untuk jadwal yang harus diikuti dari hari Selasa sampai dengan hari Jumat minggu berikutnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anakku dan orang tua mohon untuk bisa dipersiapkan fisik dan mental dan fokus, hati-hati agar kegiatan-kegiatan hari ini sampai selesainya ujian sekolah kalian semua bisa memusatkan perhatian, pikiran, fisik, kegiatan agar sukses dalam pelaksanaan ujian sekolah. Karena itu mohon pengawasan dari Bapak Ibu orang tua di rumah agar bisa mendampingi, mengingatkan dan mengawal putra-putrinya untuk aktif pada saat ujian sekolah sudah dimulai. Hal yang dipersiapkan barangkali Bapak Ibu yang pertama, utamanya kepada anak-anakku, peralatan yang digunakan adalah tentu saja sebagaimana PJJ yang sudah kita lakukan, yang sudah kita lalui bersama, yaitu HP sebagai alat utama. Jadi alat HP ini yang perlu dipersiapkan juga adalah yang pertama kuota yang digunakan untuk lancarnya kegiatan ujian sekolah. Kemudian dari anak-anakku yang ada kendala dari sisi teknis barangkali karena HP-nya rusak atau kendala sinyal atau kendala apapun yang menyebabkan anak-anak tidak bisa melaksanakan ujian sekolah dari rumah, maka sekolah memastikan akan memfasilitasi anak-anakku yang akan kami atur, kami tata di sekolah. Sekali lagi, untuk anak-anakku yang karena persoalan teknis, apakah HP rusak, atau karena sinyal, atau karena apapun yang menyebabkan ujian sekolah tidak bisa diikuti dari rumah, maka sekolah akan memfasilitasi agar anak-anak yang mengalami kendala bisa melaksanakan ujian di sekolah. Prinsip kami tidak akan tidak ingin anak-anak ada kendala. Kita berharap semuanya lancar, semua bisa mengikuti ujian sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang tidak kalah pentingnya dipersiapkan adalah meskipun HP siap dan sebagainya, kalau fasilitas yang ada di dalam HP, memori penuh, itu juga harus diperhatikan agar tidak mengganggu sistem pelaksanaan. Karena itu sebelum pelaksanaan ujian sekolah, HP anak-anak harus bersih dari memori atau bahan-bahan download yang tidak terkait dengan ujian sekolah. Ini mohon dipahami, mohon untuk diperhatikan agar bisa penuh support untuk kegiatan ujian sekolah. Kami dari sekolah senantiasa mendorong motivasi anak-anak agar bisa semuanya ikut mengikuti ujian sekolah. Kemudian dari sekolah menegaskan bahwa pelaksanaan ujian sekolah ini tidak terkait dengan biaya apapun, sehingga orang tua, para siswa
memang tidak dibebani biaya apapun untuk pelaksanaan ujian sekolah. Juga selama proses kegiatan belajar mengajar juga tidak ada beban biaya apapun. Oleh karena itu, terhadap pelaksanaan ujian sekolah ini, orang tua dan anak-anak senantiasa fokus bahwa memang ada kalanya ujian ini partisipasi personal dari panjenengan, Bapak Ibu orang tua, tidak lain support barangkali kuota. Meskipun begitu, jika ada anak-anakku yang kesulitan dari sisi kuota dan sebagainya, sekolah pasti akan memberikan bantuan. Pasti sekolah akan mencarikan solusi. Anak-anakku yang saya banggakan dan Bapak Ibu, orang tua yang saya hormati, ujian sekolah ini dilaksanakan kisaran 1 minggu, dimulai dari persiapan jam 7, anak masuk pada sistem jam setengah 8, kemudian mulai mengerjakan jam 8, sesi pertama, mata pelajaran pertama dari jam 8 sampai dengan jam 10, kemudian istirahat, dimulai lagi masuk ujian mata pelajaran yang kedua, yaitu jam 11, berakhir jam 1 siang. Waktu yang disediakan, waktu yang dijadwalkan, mohon untuk bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar hasil yang tercapai nanti di kalian semua mendapatkan prestasi yang baik, mendapat prestasi yang diinginkan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pelaksanaan ujian ini, meskipun pelaksanaannya di rumah, harapan kita semua dan dukungan dari orang tua dan kesadaran dari anak-anak agar integritas ditegakkan. Ini mohon dukungan dan partisipasi dari semua pihak, termasuk Bapak Ibu orang tua, saudara barangkali, dan yang terpenting adalah anak-anakku secara pribadi, bahwa ujian sekolah ini integritas adalah segalanya, melebihi apapun. Karena meskipun prestasi tinggi, skor yang diperoleh tinggi, tetapi integritasnya tercederai, maka ini ibaratnya tidak ada manfaatnya. Integritas dalam hal ini yang kita pentingkan adalah kejujuran, kemandirian kalian, kemudian atas jerih payah sendiri. Jadi ujian sekolah yang kami hargai adalah kejujuran, kemandirian, dan hasil kerja sendiri. Inilah yang menjadi latar belakang atau menjadi harapan kita semua, dan mohon dukungan penuh dari orang tua, saudara, maupun dari anak-anakku utamanya, agar integritas ini ditegakkan, integritas ini dijalankan sebaik-baiknya. Meskipun Bapak Ibu Guru tidak bisa mengawasi secara langsung, tapi yang mengawasi adalah diri kalian sendiri, dan tentu saja Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya banggakan, kemudian setelah ujian sekolah ini dilaksanakan dengan ditempuh jadwal yang mungkin sudah diinformasikan melalui Bapak Ibu Wali kelas, pada saatnya nanti tentu saja pasca pelaksanaan ujian sekolah akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain, tapi pada prinsipnya, pada intinya, yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu orang tua, siswa, dan anak-anakku adalah setelah ujian sekolah selesai, karena nanti tidak ada ujian nasional, ujian sekolah ini adalah penentu kelulusan, maka harapannya semua siswa mengikuti ujian sekolah. Ujian sekolah ini akan menentukan kelulusan, yang mana kelulusan akan diumumkan kisaran pada tanggal 3 Mei 2021. 3 Mei 2021. Nah, ketika selesai ujian sekolah dan menjelang pengumuman, ini sekolah tetap mengikuti program pemerintah terkait dengan protokol kesehatan dalam rangka
pencegahan penyebaran COVID-19, sehingga anak-anakku tidak diperkenankan adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat membuat kerumunan. Oleh karena itu, kegiatan yang nyata biasanya dilaksanakan oleh anak-anak setelah ujian sekolah adalah perpisahan ataupun wisuda. Untuk tahun ini karena kita masih dalam masa pandemi, kita masih mengikuti program pemerintah, maka kita pastikan perpisahan maupun acara pentas seni atau apapun, sekolah tidak akan memberikan izin. Harapannya anak-anakku bisa memahami semua ini adalah demi keselamatan dan kesehatan kita semua. Mohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua. Bahkan pengumuman kelulusan sekalipun nanti akan tetap dilaksanakan secara daring atau melalui online. Anak-anakku yang saya banggakan, sekali lagi tanggal 30 Maret 2021 sudah hampir sampai pada yang kita harapkan. Oleh karena itu, anak-anakku tetap fokus, tetap mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Meskipun tidak ada kegiatan atau istilah ujian nasional, semuanya adalah ujian sekolah, maka harapannya kalian semua memiliki prestasi yang puncak, memiliki prestasi yang baik dari hasil jerih payah kalian, dari hasil belajar kalian, dan dari hasil doa Bapak Ibu guru semuanya. Tentu saja atas ridho dari orang tua dan juga kehendak dari ikhtiar doamu, permohonanmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, yang dibutuhkan tidak hanya belajar, tentu saja yang dibutuhkan adalah doa kalian, ikhtiar kalian secara maksimal, sehingga semuanya akan berjalan sebagaimana diharapkan. Kita kembali ke awal sejenak bahwa ujian sekolah ini pada dasarnya menjadi hak bagi semua siswa yang sudah menempuh pendidikan di akhir kelas, di akhir tingkat. Meskipun begitu, tetap sekolah akan mencermati anak-anakku yang kiranya ada nilai ataupun tugas yang sampai saat ini belum terselesaikan, maka senantiasa harus diselesaikan dengan cara komunikasi maupun konsultasi dengan Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Kemudian, meskipun semua siswa pada dasarnya berhak mengikuti ujian sekolah, tapi semua kembali kepada anak-anakku, maka semuanya harus bisa mengikuti, meskipun hak, tapi ada kalanya hal-hal yang tidak diinginkan menimpa kita, ini yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu, kehati-hatian kalian semua, para siswa, di penghujung waktu ini harapannya tidak ada kegiatan-kegiatan yang kemungkinan bisa membuat sesuatu di luar dugaan yang bisa membuat kita buyar fokus kita ataupun kegiatan kita yang lebih utama. Karena itu pengawasan Bapak Ibu orang tua, partisipasi dari panjenengan semua, semoga putra putri panjenengan bisa mempersiapkan ujian sekolah ini sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, meskipun begitu Bapak Ibu, jika karena sesuatu hal yang memang ada alasan yang urgen sehingga terpaksa anak-anakku tidak bisa mengikuti ujian pada waktu yang utama, sekolah akan menjadwalkan yang disebut dengan ujian susulan. Ini diberikan kepada anak-anak atau siswa-siswa yang karena sesuatu hal yang urgen, sesuatu yang beralasan sah, sehingga bisa digunakan sebagai alasan bahwa
siswa peserta ujian sekolah bisa melakukan ujian susulan. Tapi semua itu tidak kami harapkan. Harapan kita semua adalah anak-anak bisa melaksanakan ujian di waktu yang utama, sehingga tidak perlu ada ujian susulan. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi di era pandemi ini dialami oleh semua orang, tidak hanya di SMA 1 Gebog, tapi di semua sektor, di semua lini kehidupan, aspek kehidupan, apalagi di dunia pendidikan ini sangat dijaga kesehatan, protokol kesehatannya. Oleh karena itu, anak-anakku dalam persiapan pelaksanaan ujian sekolah, hendaknya jangan lupa senantiasa menjaga diri, ikut partisipasi, melaksanakan program melaksanakan program pencegahan COVID-19 melalui 5M. Yang pertama selalu mencuci tangan dengan air bersih, dengan sabun. Kemudian yang kedua memakai masker. Yang ketiga menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, dan yang kelima adalah mengurangi mobilitas atau bepergian yang tidak urgen. Bapak Ibu yang saya hormati, yang tidak kalah pentingnya adalah tadi di awal kami singgung bahwa tidak tertutup kemungkinan anak-anakku ada kendala teknis dalam mengikuti ujian sekolah. Apakah itu berupa HP rusak, HP tidak bisa akses, ataukah sinyal, atau apapun, kuota misalnya, sekolah akan memberikan bantuan, sekolah akan mencarikan solusi. Tapi syaratnya memang tadi ada persoalan-persoalan yang memang harus dibantu, yang bisa menjadi alasan sekolah untuk memberikan bantuan. Sehingga kami paham, kami memahami, sangat memahami situasi saat ini. Ada kalanya anak-anakku misalnya kesulitan dalam hal kuota, maka mohon tolong bisa komunikasi pribadi, matur kepada Bapak Ibu wali kelas. Maka sekolah akan memastikan untuk mencarikan solusi dan memastikan ujian sekolah bisa diikuti dengan lancar. Sekali lagi, untuk anak-anakku dan untuk Bapak Ibu orang tua, kami memahami situasi sekarang ada kalanya keterbatasan dalam hal pelaksanaan ujian sekolah dari sisi finansial atau apapun, maka sekolah dalam waktu yang singkat ini akan mendata, maka jangan segan-segan, jangan malu untuk langsung kesulitannya apa, jenis bantuannya apa, silahkan disampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas. Sebaliknya, Bapak Ibu, jika dalam situasi saat ini, panjenengan semua dalam situasi keberuntungan dan tetap bersyukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan ini betul-betul menjadi berkah kita semua, sehingga tidak ada kesulitan apapun dalam menjalankan program sekolah yang penting ini yang disebut dengan ujian sekolah. Jadi sekali lagi ini ada pertanyaan yang masuk ke kami saat ini untuk mendapatkan bantuan atau kesulitan kuota ataupun kesulitan kerusakan HP atau apapun, sekolah akan mencarikan solusi, sekolah akan berupaya maksimal memberikan bantuan agar ujian sekolah bisa dijalankan dengan lancar. Karena itu, sekali lagi anak-anakku, jangan segan, jangan malu untuk matur kepada Bapak Ibu wali kelas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya di ujung ini barangkali kriteria kelulusan. Akan saya sampaikan bahwa kelulusan peserta didik pada prinsipnya ada 3 hal secara normatif. Yang pertama, anak didik
ataupun para siswa ini memiliki sikap perilaku minimal baik. Yang pertama, memiliki nilai sikap perilaku minimal baik. Yang kedua, menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapot pada tiap semester. Yang kedua, menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai rapot pada setiap semester. Ini Bapak Ibu Guru sudah menyelesaikan, secara umum sudah menyelesaikan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kemudian semester 6 berproses, tapi tidak tertutup kemungkinan. Sebagaimana saya singgung di depan tadi, ada mungkin sebagian kecil atau yang merasa anak-anakku masih ada tugas ataupun apapun yang bisa membuat nilai belum muncul di semester tertentu, maka segera untuk diselesaikan, segera matur kepada Bapak Ibu wali kelas. Jadi yang pertama, saya ulang, memperoleh atau memiliki nilai sikap perilaku minimal baik. Nah, untuk perilaku minimal baik ini, secara prinsip, semester 1 sampai semester 5 sudah dilalui bersama. Tinggal pada semester 6 ini. Nah, ini yang harus fokus, jangan sampai di penghujung ini ada catatan-catatan atau kejadian-kejadian atau perilaku yang bisa membuat perilaku kalian anak-anakku menjadi bernilai rendah atau cukup atau bahkan buruk. Misalnya, kalian secara terprovokasi atau terpengaruh lingkungan sehingga mengikuti hal-hal yang di luar dugaan, apalagi itu sifatnya kriminal atau itu sifatnya catatan kepolisian, maka ini bisa menjadi berdampak nilai sikap buruk atau jelek, sehingga ini tidak mempengaruhi kelulusan. Kemudian yang kedua, saya ulang, persyaratan kelulusan adalah menyelesaikan program pembelajaran yang dibuktikan dengan nilai raport semester 1 sampai dengan semester 6. Ini pesan saya khususnya untuk anak-anakku yang barangkali masih atau merasa ada tugas atau ulangan harian yang belum beres. Kemudian yang ketiga, mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Jadi ujian sekolah ini menjadi persyaratan kehadiran keikutsertaannya. Ini menjadi persyaratan. Jika ini yang harus diperhatikan, karena Bapak Ibu guru tidak bisa mengawasi secara langsung, maka ini sepenuhnya menjadi pemahaman dari kalian para siswa dan partisipasi dari orang tua penuh bahwa kehadiran kalian di sistem ujian sekolah ini terpantau dari jam setengah 8 sampai akhir selesai jam 13 terpantau. Oleh karena itu mohon ini diperhatikan karena keikutsertaan kalian para siswa di pelaksanaan ujian ini menjadi persyaratan kelulusan, sehingga tidak ada alasan bolos A atau tanpa keterangan. Jika ada kalanya suatu saat ada anak-anakku yang karena sesuatu hal tidak bisa mengikuti ujian, maka langsung komunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas. Apa itu yang mungkin bisa menjadi alasan tidak bisa mengikuti ujian? Misalnya karena ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya faktor alam, kecelakaan dan sebagainya yang tidak bisa kita hindari. Kalau alasan hanya istilahnya mengikuti pernikahan, familinya, saudaranya, ikut ziarah orang tua, ini tidak menjadi alasan, atau bahkan kesiangan dan sebagainya. Ini tidak bisa menjadi alasan. Oleh karena itu, sifat-sifat yang kemarin mungkin muncul, Pak, saya tidak bisa mengikuti kegiatan PJJ karena ngikut ziarah ibu ke Gunung Jati misalnya, ini tidak bisa menjadi alasan. Atau perut saya mules Pak, ini tidak bisa menjadi alasan. Sakit atau apapun yang bisa diakui sebagai alasan kalau itu ada bukti sah dari dokter, bukan bidan dan bukan mantri, tapi dari dokter.
dan bukan dari orang tua. Nah, sehingga ini juga mohon dipahami oleh Bapak Ibu orang tua, ini kegiatan yang sangat urgen bagi putra putri panjenengan, maka mohon untuk bisa fokus dan tolong ini semuanya partisipasi dari panjenengan semua agar putra putri panjenengan sukses semuanya. Kami senantiasa berdoa mudah-mudahan kita semua putra putri panjenengan bisa mengikuti ujian sekolah dengan lancar, dengan sukses, dan akhirnya lulus 100%. Amin, Allahumma amin. Dan akhirnya menjadi anak yang menjadi dambaan orang tua, dambaan Bapak Ibu guru, berguna bagi nusa bangsa, berguna bagi agama. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru, teman-teman saya yang di ruang meeting dan di rumah, dan anak-anakku yang saya banggakan, demikian sosialisasi ujian sekolah sudah kami sampaikan, meskipun melalui daring, mudah-mudahan menjadi pemahaman awal untuk selanjutnya. Semuanya pada kalian semua, mudah-mudahan sukses selalu. Dan terakhir, saya ucapkan selamat sukses untuk anak-anakku, 12 orang sementara yang sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, berbagai perguruan tinggi. Mudah-mudahan ini awal yang baik, tapi jangan kendor, ujian sekolahnya tetap semangat, tetap maksimal mengikuti ujian sekolah, karena ini juga menjadi catatan dalam data pribadimu, sehingga mudah-mudahan mengantarkan semuanya ini menjadi kesuksesan. Selamat untuk anak-anakku yang 12 anak yang sudah diterima di perguruan tinggi negeri, di berbagai perguruan tinggi, dan yang lainnya mudah-mudahan menyusul kesuksesan tersebut. Amin, Allahumma amin. Dari saya, jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan sekali lagi, jika ada kesulitan apapun terkait pelaksanaan ujian sekolah, hubungi Bapak Ibu Wali kelas dan hubungi Japri Bapak Ibu Proktor yang mengawasi dan mengawal pelaksanaan ujian sekolah. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Berapa menit, Pak? 41 menit, Pak.